Halo. Hari ini saya akan mengulas film yang membuat kalian gemas, yaitu Perselingkuhan dan Balas Dendam Seorang Wanita. Sim Ha-kyu adalah seorang guru sastra. Dia terlibat skandal gelap dengan muridnya. Dengan terpaksa ia pindah dari Seoul untuk mengajar di desa kecil. Tapi ketika sampai, dia bertemu dengan Deok Ee, gadis kota yang polos. Seperti biasa, Deok Ee menjual tiket taman hiburan. Dia tinggal dengan ibunya yang bisu. Dia tertarik dengan Ha-kyu pada pandangan pertama, lalu jatuh cinta setelah tahu Ha-kyu adalah seorang guru bahasa. Karena kagum, ia sampai mengikuti ke kelas Ha-kyu hanya untuk melihat Ha-kyu. Tiap melihat Ha-kyu jantungnya berdegup kencang. Tapi Ha-kyu tidak tertarik dan mengabaikan Deok Ee. Ha-kyu ingin segera kembali ke Seoul. Dia kesal harus diasingkan di desa terpencil ini. Di saat bersamaan, Deok Ee bermimpi sedang berkencan dengan Ha-kyu. Akhirnya Ha-kyu dan Deok Ee pergi makan malam. Lalu Ha-kyu ditelepon oleh putrinya. Dia berniat pulang untuk menemui anak dan istrinya. Namun ketika bisa sudah melaju, dia berubah pikiran setelah melihat Deok Ee. Akhirnya Ha-kyu memutuskan untuk tetap di sana, meskipun istri dan putrinya menunggu di rumah. Istrinya sangat mengenal Ha-kyu. Ia tahu Ha-kyu sedang berselingkuh. Bahkan saat pergi bersama ke taman hiburan, Ha-kyu dan Deok Ee berani berzina. Sayangnya satpam di sana menyaksikan perbuatan mereka. Lalu ia mengumumkan kepada semua orang di desa itu. Warga di desa itu banyak membicarakan Ha-kyu dan Deok Ee. Ha-kyu tapi Deok Ee tidak peduli. Mereka selalu bersama dan mengabaikan gosip yang beredar. Hingga suatu hari teman Ha-kyu membawa kabar baik. Sekolah sebelumnya tidak lagi menyelidiki kasus Ha-kyu. Jadi Ha-kyu bisa segera kembali ke Seoul. Dengan senang Ha-kyu berkemas dan segera pergi. Belum selesai berkemas, Deok Ee memberitahu bahwa dirinya hamil. Ha-kyu terdiam, anak dan istrinya sedang menunggunya di rumah. Akhirnya ia membawa Deok Ee ke rumah sakit untuk aborsi dan berjanji akan menjamin kehidupan Deok Ee. Setelahnya, Ha-kyu segera pergi seolah tak terjadi apa-apa, meninggalkan Deok Ee yang berharap Ha-kyu kembali lagi. Deok Ee hendak ikut bersama Ha-kyu, tapi Ha-kyu menyuruhnya pulang sambil berkata, "Tunggulah aku mencintaimu." Tapi hari itu, saat Deok Ee sedang memasak, tiba-tiba, dari jendela ia melihat Ha-kyu. Ia bergegas pergi dan meninggalkan kompornya yang menyala. Buru-buru ia menghampiri Ha-kyu untuk melepas rindu. Namun, kedatangan Ha-kyu ke sana untuk mengakhiri hubungan mereka. Deok Ee kaget dan tidak terima dengan semua itu. Ia memohon supaya Ha-kyu tidak meninggalkannya, tapi Ha-kyu mendorong Deok Ee hingga jatuh. Lalu ia melihat rumahnya terbakar. Ia marah dan bergegas ke rumahnya, karena ada ibunya di rumah. Ha-kyu hanya berdiri di sana. Deok Ee sangat terguncang dan kebencian mulai tumbuh dalam dirinya. Dia mulai membuat rencana balas dendam. Dia mau membuat Ha-kyu merasakan penderitaannya selama ini. 8 tahun berlalu, Ha-kyu menjadi penulis terkenal. Ia sangat baik dan ramah dengan semua penggemarnya. Meski begitu, ia masih sering minum alkohol, berjudi, dan merokok. Hal itu membuat istrinya depresi lalu bunuh diri. Putrinya juga menyalahkan Ha-kyu atas kematian ibunya. Ia sangat membenci Ha-kyu. Ha-kyu menderita penyakit mata yang membuat penglihatannya memburuk. Bisnisnya terlilit hutang. Sekolah tempat ia mengajar, memecatnya. Ha-kyu kehilangan semuanya. Lalu, seorang perempuan mendatanginya. Karenanya, keadaan Ha-kyu mulai membaik. Perempuan itu adalah Deok Ee yang hendak membalas dendam. Deok Ee memberi perhatian dan cinta yang sempat hilang. Ha-kyu putus asa, penglihatannya semakin buruk. Untuk mendapat biaya pengobatan, Ha-kyu berjudi. Tapi ia tidak tahu rencana Deok Ee. Ia menjual putri Ha-kyu. Lalu putrinya dibawa ke Jepang. Deok Ee berkata, "Dulu aku punya bayi, tapi seseorang membunuh kami. Paham? Itu menghancurkan hidupku." Ha-kyu kaget lalu pingsan. Saat sadar, Deok Ee terlihat sangat jahat. Dendamnya sangat besar. Ha-kyu hanya termenung. Sampai suatu hari putrinya tiba dari Jepang. Ha-kyu sangat bahagia, tapi anaknya sudah berubah. Sama seperti Deok Ee, ia datang untuk balas dendam.
Dibantu paman dari Jepang, ia membuat Deok Ee memberikan korneanya untuk sang ayah. Karena itu, Deok Ee kehilangan semuanya dan menjadi buta. Hakyu bisa melihat lagi, tapi ia membenci perbuatannya terhadap Deok Ee. Dia mendatangi Deok Ee dan berkata, "Aku mencintaimu." Harapan Deok Ee dari 3 kata Hakyu sudah terpenuhi. Pembalasan dendamnya sangat sulit dipahami. Dia selalu membenci dengan cinta. Tapi ketika cinta terlalu besar, kebencian akan lenyap. Begitulah film ini berakhir. Klik like dan sampai jumpa lagi.